wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat saja ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kingdom. Ada 3 kingdom yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama yakni kingdom Monera, kemudian yang kedua ada kingdom Protista, yang ketiga ada kingdom Fungi. Lanjut ya. Jadi apa sih itu kingdom? Kingdom adalah tingkatan tertinggi dalam pengklasifikasian atau taksonomi makhluk hidup. Nah, kalian sudah mempelajari tentang taksonomi ya, tentang pengklasifikasian makhluk hidup pada bab sebelumnya. Nah, untuk itu ini ada sedikit lebih kepada tingkatan. Yang pertama ini kingdom, filum, kelas, ordo, famili, genus, spesies, varietas. Jadi semakin ke bawah itu nanti cirinya antara misalnya varietas satu dengan varietas lain itu pasti lebih banyak ciri yang samaannya. Untuk jumlahnya, tetapi jumlah semakin dari varietas ke kingdom itu lebih banyak kingdom gitu. Kemudian untuk PPT slide ini ada beberapa video, kalian pasti sudah nonton ya. Jadi di video ini ada beberapa ulasan mengenai kingdom tadi, untuk kalian buka ya videonya tuh. Kemudian selanjutnya kita akan kupas ya satu persatu mengenai kingdom. Yang pertama yakni kingdom Monera. Jadi yang akan kita pelajari kali ini ada definisi dan karakteristik dari kingdom Monera, yang kedua ada pengklasifikasiannya, dan yang ketiga ada peranannya. Jadi kingdom Monera itu apa sih? Definisi dari kingdom Monera sendiri, Monera adalah makhluk hidup yang terdiri atas satu sel atau uniseluler sesuai dengan asal kata dari bahasa Yunani. Moneres yang berarti tunggal. Monera belum mempunyai member inti sel, memiliki nukleoid bagian sel yang mengandung DNA, dan belum memiliki organ membran seperti mitokondria, kloroplast, dan badan Golgi. Dinding selnya itu terbuat dari peptidoglikan yang tahan terhadap tekanan osmotik, sehingga 25 kali tekanan atmosfer. Anggota kingdom ini secara umum disebut dengan bakteri. Jadi kingdom ini itu kebanyakan dari golongan bakteri. Organisme utama yang termasuk dalam kingdom Monera adalah Eubacteria dan Archaebacteria. Nanti kita bahas di pengklasifikasian. Jadi pengklasifikasian dari kingdom Monera ini ada 2, yakni Archaebacteria dan Eubacteria. Jadi bedanya itu apa sih? Jadi di slide ini kita membahas mengenai Eubacteria dan Archaebacteria, yang mereka termasuk adalah organisme prokaryotik, di mana kita bandingkan dengan organisme yang sudah eukaryotik. Jadi di organisme prokaryotik ini, di Eubacteria itu tidak memiliki membran inti. Jadi intinya itu tidak dilapisi oleh membran. Begitu juga dengan Archaebacteria. Akan tapi di organisme eukaryotik itu ada. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat organisme membrannya itu tidak ada. Jadi untuk Eubacteria maupun Archaebacteria itu tidak memiliki membran sel. Kemudian untuk dinding sel itu peptidoglikan pada Eubacteria ada, tapi di Archaebacteria tidak ada. Sedangkan di eukaryotik itu tidak memiliki dinding sel. Itu untuk sensitivitas atau antibiotik pertumbuhan dihambat oleh zenitoksin dan kloramfenisol. Kalian bisa untuk mencatat tabel ini ya, karena ini penting, karena lebih ringkas. Kemudian selanjutnya ada mengenai beberapa peranan dari bakteri di kingdom Monera. Kalian bisa melihatnya. Ini untuk yang merugikan ya. Jadi beberapa ada yang merugikan dan beberapa ada yang menguntungkan. Tapi ini contohnya itu yang merugikan. Kalian bisa mencari yang menguntungkan ya. Jadi ini sebagai tugas kita bahas di Google selanjutnya. Kemudian yang kedua kita ada mempelajari kingdom Protista, di mana kingdom Protista itu sangat berbeda dengan kingdom lainnya. Mengapa? Karena beberapa dari Protista ini adalah
autotrof, dan beberapa lagi heterotrof. Respirasi pada protista itu terjadi secara aerobik, hidup bebas di laut, air tawar, atau parasit pada makhluk hidup lain. Walaupun pada umumnya protista adalah makhluk hidup uniselular, namun terdapat pada protista yang multiselular seperti ganggang laut. Sama halnya dengan tadi kingdom Monera, kingdom protista ini juga masih makhluk hidup yang satu sel. Kenapa tidak dimasukkan ke kingdom Monera? Karena walaupun mereka sama-sama satu sel, tetapi struktur inti selnya itu berbeda. Selnya pada protista itu sudah mempunyai membran inti atau disebut organisme eukariotik yang tadi kita bahas, membandingkan antara prokariotik dan eukariotik. Kemudian kita lanjut ke klasifikasi dari protista. Jadi klasifikasi dari protista ini ada 3, yakni protista mirip jamur, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip hewan. Dimana di garis bawah ya, untuk ini tuh mirip, berarti dia bukan jamur, bukan hewan, atau bukan tumbuhan. Jadi dia adalah protista yang mirip gitu. Untuk karakteristiknya itu protista mirip hewan, bentuk tubuhnya tetap mirip tumbuhan, sel tunggal, berfilamen seperti tumbuhan, seperti jamur. Jadi ada beberapa mengapa dinamakan protista yang mirip tumbuhan, jamur, ataupun hewan, karena mereka memiliki beberapa ciri yang terdapat di tumbuhan, hewan, maupun jamur, akan tetapi mereka tidak bisa dimasukkan ke dalam kingdom animalia ataupun kingdom rantai ataupun kingdom fungi, karena ya tadi selnya itu masih seperti kingdom Monera, yakni satu sel, akan tetapi dia udah eukariotik. Untuk reproduksinya bisa aseksual dan seksual, kemudian habitatnya bermacam-macam, ada yang di air, ada yang tempat lembab, akuatik, terestrial. Struktur tubuhnya juga bermacam-macam. Untuk yang mirip hewan ada flagella, ada cilia, pseudopodidia. Kemudian untuk mirip tumbuhan ada menggunakan chloroplast, talus, dan kalian bisa mencatat tabel ini ya, karena sudah diringkas. Kemudian untuk protista mirip jamur itu ada pembagiannya itu ada 3, yakni Myxomycota, Acrosomycota, dan Oomycota. Pada PPT kali ini karena singkat sekali, untuk kalian bisa mencari perbedaan dari ketiganya, mengapa bisa digolongkan menjadi 3. Kemudian sebutkan juga contoh-contoh yang termasuk ke dalam Myxomycota, Acrosomycota, maupun Oomycota, dan juga peranannya. Kemudian untuk protista mirip tumbuhan itu dibagi menjadi 7. Yang pertama Euglenophyta, kedua Pyrophyta atau Dinoflagellata, yang ketiga adalah Chiropsita, Chrysophyta, yang keempat adalah Basilisophyta, yang kelima Rhodophyta, yang keenam Phaeophyta, dan yang ketujuh Chlorophyta. Dimana Euglenophyta ini memiliki ketujuh film ini dibagi berdasarkan warna yang dihasilkan, warna dominan atau pigmen warna yang dimiliki. Jadi yang pertama itu Euglenophyta itu memiliki hijau, klorofil. Kemudian yang kedua itu Pyrophyta atau Dinoflagellata itu pigmen warnanya coklat. Yang kemudian Chrysophyta itu keemasan. Yang keempat adalah Basilisophyta, kecoklatan. Untuk Basilisophyta sama Pyrophyta itu yang membedakan itu cadangan makanannya ya. Jadi walaupun sama-sama coklat, tapi cadangan makanan untuk Pyrophyta itu pati, dan untuk Basilisophyta itu leukosin. Untuk Rhodophyta itu kemerahan, Phaeophyta itu juga sama-sama kecoklatan. Bedanya pada cadangan makanan. Untuk Phaeophyta itu laminarin,
Kemudian selanjutnya itu chlorophyta, yakni hijau. Jadi Euglenovita sama chlorophyta itu sama-sama hijau ya kan, tapi bedanya itu tadi cadangan makanannya itu untuk Euglenovita itu paramilum, untuk chlorophyta itu pati tumbuhan. Jadi ini beberapa ada yang mirip-mirip ya warnanya. Jadi kalian bisa membedakannya, misalnya sama-sama hijau berarti bedanya di cadangan makanan ataupun penyusun bening selnya gitu. Untuk habitatnya umumnya itu di air ya umumnya. Kemudian selanjutnya itu protista mirip hewan, dimana protista mirip hewan ini dibagi menjadi 6. Yang pertama itu Zoomatycospora, yang kedua Rhizopoda, yang ketiga Actinopoda, yang keempat Apicomplexa, yang kelima Coleopora, dan yang keenam Foraminifera. Yang pertama itu Zooflagellata itu menggunakan flagel ya untuk bergerak. Ya, untuk flagel itu bulu cambuk ya. Terus untuk Rhizopoda, poda itu artinya kaki. Ya, jadi Rhizopoda itu artinya kaki semu. Jadi poda itu kaki, Rhizopoda semu. Jadi bergeraknya memiliki kaki semu. Contoh spesies yang umumnya itu amoeba. Untuk yang tadi flagel itu trypanosoma ya, itu untuk itu menyebabkan penyakit malaria. Kemudian untuk Actinopoda itu adalah menggunakan Axopodia. Ini Pseudopodia yang runcing dan menyebar, memiliki rangka silika. Itu untuk api. Keempat adalah Apicomplexa, sebelumnya dikenal dengan sporozoa. Nah, sporozoa ini adalah menurut bahasa Yunani itu spor itu biji, zoa adalah hewan. Jadi sporozoa adalah hewan kelompok Protista unicellular. Protista hewan unicellular atau bersel satu, pada salah satu tahapan dalam siklus hidupnya dapat membentuk jenis spora, jadi sporozoa. Kemudian film yang kelima adalah Coleopora, di mana silia menggunakan alat geraknya itu menggunakan silia. Silia adalah Leucter, jadi geraknya menggunakan Leucter. Untuk contohnya itu adalah Paramecium. Kemudian yang keenam ada Foraminifera. Gitu. Jadi Foraminifera ini salah satu contoh spesies itu Globigerina. Kemudian slide selanjutnya itu kita akan mempelajari mengenai peranan dari protista itu ya. Di slide ini ada contohnya itu diatom chlorella, ujungnya Paramecium tadi. Terus untuk kemudian yang kelima ada Foraminifera. Itu ada beberapa manfaatnya. Diatom sebagai bahan campur penggosok, itu campur pasta gigi. Kemudian chlorella makanan sumber protein tinggi. Kemudian ada Paramecium itu untuk indikator air tawar. Jadi kalau misalnya air tawarnya ada di mikroskop ada Parameciumnya, jadi air tawarnya itu tercemar. Kemudian untuk Foraminifera ini fosilnya sebagai penunjuk kalau misalnya di pertambangan gitu, salah satu untuk bioindikatornya itu ini Foraminifera. Karena ini tadi kan kita mempelajari protista mirip tumbuhan, mirip hewan, dan mirip jamur, akan contohnya yang saya berikan hanya segitu ya. Jadi kalian bisa mencari contoh lainnya, spesies lainnya, dan jangan lupa peranannya gitu. Nanti kita bahas di Google Meet. Kemudian lanjut ada kingdom fungi. Jadi definisi dari kingdom fungi, jamur itu tidak memiliki klorofil, tidak dapat membuat makanan sendiri, dan tidak memiliki jaring-jaring yang terspesialisasi seperti halnya tumbuhan. Jadi untuk ini hanya mirip ya, bukan jamur.
Jamur ini bersifat heterotrof, mendapat makanan dari organisme lainnya dengan cara mensekresikan enzim yang menguraikan makanan menjadi molekul sederhana sehingga dapat diserap sel-sel jamur. Sebagian besar anggota kingdom fungi hidup secara saprofit, mendapatkan makanan dari makhluk hidup. Itu artinya saprofit. Jadi dapat makanan itu dari inangnya. Jadi misalnya makhluk hidupnya mati, ya mereka juga ikut mati. Jadi makanya untuk itu karena memiliki ciri-ciri tadi, definisi dari kingdom fungi tadi, hal tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam kingdom rantai. Kemudian untuk selanjutnya adalah karakteristik dan klasifikasi juga peranannya. Nah, ini udah ada tabel ya. Jadi kingdom fungi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu Zygomicota, yang kedua Ascomycota, yang ketiga Basidiomycota, dan yang keempat adalah Deuteromycota. Untuk ciri-cirinya kan tadi fungi ya, fungi pasti memiliki hifa, misalnya ya. Oh ya, ini tadi bukan protista mirip jamur ya, tapi ini jamurnya. Jadi jamur ini dimasukkan ke dalam kingdom fungi sendiri karena jamur itu unik ya, tuh ada ciri sendiri sehingga tidak bisa masuk ke dalam kingdom rantai gitu. Untuk ini ada 4 pengklasifikasian di mana Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. 4 ini dibagi menurut reproduksi seksualnya. Ya, untuk reproduksi seksualnya itu untuk Zygomicota itu ada Zygospora, untuk Ascomycota itu Ascospora, dan yang ketiga itu Basidiomycota itu reproduksi seksualnya Basidiospora. Kemudian yang untuk Deuteromycota itu pengelompokan jamur ya, dia termasuk jamur akan tapi masih belum diketahui reproduksi seksualnya itu menggunakan apa. Kalian bisa mencari lebih jauh lagi mengenai Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, Deuteromycota pada reproduksinya gitu. Selanjutnya kan ini ada saya sudah membagikan pada PPT itu video. Nah, ini untuk itu kalian lihat ya, ini sebuah videonya itu ringkasan gitu. Nah, sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.